Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Dharma Prasetyo, 2019 11014. Saya berada di kelas BPKS 2019A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai ekosistem hutan hujan tropis. Nah, sesuai dengan namanya, hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak di wilayah tropis, yaitu suatu wilayah yang terletak pada lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, hutan hujan tropis juga merupakan suatu bioma hutan yang selalu basah sepanjang tahun. Artinya, hutan tersebut selalu diguyur hujan. Curah hujan yang turun di tempat ini cenderung tinggi, dengan curah hujan yang bisa mencapai 2000 mm per tahun. Hutan ini dapat juga dijumpai hampir di sepanjang garis khatulistiwa, yaitu Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Nah, selain itu, hutan hujan tropis mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang tinggi serta iklim yang lembab. Hutan hujan tropis merupakan rumah bagi sebagian flora fauna di dunia. Selain mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang tinggi, hutan hujan tropis juga memiliki fauna yang beragam. Binatang-binatang yang menghuni hutan ini seperti mamalia, reptil, burung, amfibi, dan serangga. Hutan hujan tropis memiliki vegetasi tumbuhan yang berdaun lebar dan pepohonan tinggi yang rapat sehingga menciptakan atap hutan yang biasa disebut dengan kanopi. Saking rapatnya dan lebarnya pohon-pohon tersebut, cahaya matahari tidak mampu menembus sampai ke lantai hutan. Sehingga suasana ketika berada di dalam hutan tersebut gelap dan terasa lembab. Pada bagian lantai hutan, tumbuh pohon-pohon yang lebih kecil, dan bagian paling bawah ditumbuhi tanaman yang lebih kecil lainnya seperti semak, perdu, serta tumbuhan kecil lainnya. Nah, hutan ini juga ditumbuhi berbagai macam tumbuhan jenis epifit, yaitu jenis tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, seperti lumut, cendawan, dan beragam jenis anggrek. Hutan ini memiliki vegetasi heterogen atau berbagai macam jenis, yaitu mencapai lebih dari 300 spesies. Nah, contoh vegetasi pada wilayah hutan ini yaitu meranti dan daman. Hutan-hutan atau hutan hujan tropis dapat ditumbuhi berbagai macam tumbuhan karena sepanjang tahun hutan ini menerima sinar matahari yang cukup, air yang cukup, dan curah hujan yang cukup. Pohon-pohon utama di hutan ini mempunyai ketinggian dari 20 atau dia tuh bervariasi dari 20 sampai 40 meter. Berdaun lebar dan lebat dan selalu hijau. Hutan-hutan tropis umumnya ditinggali oleh binatang yang hidup di pohon seperti burung dan beragam spesies primata. Di antaranya yaitu jenis primata yang hidup di Afrika yaitu seperti monyet, gorila, simpanse. Sedangkan yang ada di Asia seperti orangutan dan gib. Nah, sini saya akan menjelaskan juga ada beberapa ciri atau karakteristik dari hutan tropis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pohon tinggi, rapat, serta berdaun lebat. Hutan hujan tropis sendiri memiliki tanah yang subur karena pengaruh penyinaran matahari dan curah hujan yang tinggi, sehingga memungkinkan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon tersebut dapat tumbuh dengan optimal, yang menyebabkan pohon-pohon dapat tumbuh tinggi, rapat, serta berdaun yang lebat. Yang kedua, intensitas hujan. Nah, hutan hujan tropis sendiri disebut juga hutan basah karena sepanjang tahun hutan ini selalu basah dan curah hujannya bisa mencapai 2000 mm per tahun. Hutan ini dibilang tidak pernah mengalami musim kering karena hutan ini selalu mendapatkan curah hujan yang cukup selama 1 tahun. Itulah mengapa hutan ini sering dikatakan hutan yang selalu basah atau hutan yang selalu hijau. Yang ketiga, atap hutan. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga, itu disebut kanopi. Hutan ini memiliki vegetasi pohon-pohon yang rapat.
bercabang banyak, dan berdaun lebat, sehingga membentuk suatu atap pohon atau kanopi yang menyebabkan sinar matahari tak mampu menembus sampai ke dasar hutan. Nah, kanopi tersebut terbentuk karena pohon-pohon yang ada di hutan ini memiliki cabang yang sangat banyak, pohon yang rapat, dan daun yang lebar sehingga membentuk kanopi itu tadi. Baik, yang keempat yaitu suhu udara. Suhu hutan hujan tropis memiliki suhu yang optimal, yang bagi tumbuhan diperlukan membantu dalam proses pertumbuhan ataupun perkembangan. Suhu udara yang ada di hutan ini berkisar antara 20-34 derajat Celcius. Selain itu juga, hutan hujan tropis memiliki iklim atau cuaca yang lembab. Yang kelima, selalu disinari matahari sepanjang tahun. Hutan hujan tropis terletak di hampir sepanjang garis khatulistiwa. Artinya, tempat ini selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hutan ini tetap akan menerima sinar matahari walaupun setiap tahun selalu terjadi gerak semu tahunan matahari. Yang terakhir, yang keenam, hutan hujan tropis memiliki beragam jenis tumbuhan, tapi tidak ada yang dominan. Artinya, hutan hujan tropis merupakan hutan dengan spesies tumbuhan terbanyak di dunia. Tetapi, dari sekian banyak spesies tumbuhan tersebut, tidak ada yang dominan. Dalam hutan tersebut, kita tidak akan menemukan satu spesies tumbuhan pun yang dominan. Nah, itu tadi keenam ciri dari hutan hujan tropis. Nah, sekarang ada beberapa fungsi dan manfaat dari hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis memiliki peranan penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Bukan hanya sebagai penyuplai oksigen terbesar di dunia, tetapi rumah bagi setengah populasi flora dan fauna di dunia. Selain itu, masih banyak lagi fungsi dan manfaat dari hutan hujan tropis. Berikut akan saya paparkan fungsi dan manfaat dari hutan hujan tropis. Yang pertama, sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan liar. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hutan hujan tropis merupakan rumah bagi setengah populasi flora dan fauna di dunia. Selain itu, hutan hujan tropis juga merupakan tempat berlindung bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang kedua, sebagai penyuplai oksigen. Meskipun hanya meliputi 6% wilayah saja dari keseluruhan luas bumi, tetapi hutan hujan tropis memiliki kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup, yaitu sebagai penyuplai oksigen terbesar di bumi. Hutan hujan tropis dapat menghasilkan 80% oksigen di dunia yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Hutan hujan tropis dapat menghasilkan begitu banyak oksigen di hutan tersebut. Banyak sekali pohon-pohon tinggi yang melakukan proses fotosintesis sehingga pohon-pohon tersebut dapat menghasilkan begitu banyak oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, membantu dalam menstabilkan iklim dunia. Hutan hujan tropis mampu menstabilkan iklim di dunia, yaitu dengan cara menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer. Karbon dioksida bertambah banyak karena pembakaran bahan bakar fosil yang terjadi setiap hari di bumi, sehingga hasil pembakaran tersebut menimbulkan karbon dioksida yang dapat memicu peningkatan suhu global atau yang biasa disebut dengan global warming. Cara yang dapat dilakukan untuk menstabilkan iklim dunia yaitu dengan menjaga kelestarian hutan hujan tropis, sehingga hutan ini dapat terus menyerap karbon dioksida dan mengurangi peningkatan suhu global. Yang keempat, sebagai tempat terjadinya siklus hidrologi. Hutan hujan tropis dapat menyerap air dalam volume yang besar, karena pohon-pohon yang ada di hutan hujan tropis memiliki akar yang panjang dan mempunyai batang pohon yang besar yang dapat menyimpan cadangan air dan jumlah yang banyak. Itulah mengapa hutan hujan tropis menjadi subur. Selain itu, hutan hujan tropis selalu mendapat curah hujan yang tinggi selama setahun. Yang kelima, mengurangi potensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Dalam penyerapan air hujan, hutan ini dapat mencegah banjir karena air hujan turun dalam jumlah banyak akan diserap oleh hutan hujan tropis dan mencegah terjadinya banjir. Yang keenam, sumber mata pencaharian. Siapa sangka hutan hujan tropis dapat menjadi sumber mata pencaharian. Hutan hujan lebat dan sulit ditembus ini juga dapat mendatangkan nilai ekonomis, yaitu dengan cara mencari kayu.
dan juga mencari makanan untuk dikonsumsi maupun nantinya akan dijual. Baiklah, itu tadi sekilas tentang ekosistem dari hutan hujan tropis. Nah, pertanyaan yang muncul dari materi yang saya bawakan, apakah hutan hujan tropis dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit? Nah, menurut pendapat saya, hutan hujan tropis dapat dikonversi menjadi perkebunan. Mengapa? Karena hutan hujan tropis sendiri memiliki kondisi tanah yang subur seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, dari kondisi tanah yang subur itu akan memungkinkan bahwa jika kita membangun perkebunan di hutan hujan tropis dengan memperhatikan lingkup ekosistem yang baik, yang berwawasan lingkungan, maka perkebunan yang kita bangun di bekas konversian hutan hujan tropis itu akan menjadi subur. Tapi dengan syarat kita sesuai dengan peraturan pemerintah dan anjuran dari RSPO ataupun Roundtable on Sustainable Palm Oil. Nah, jadi pendapat saya bahwa hutan hujan tropis dapat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dengan asas berwawasan lingkungan dan tetap menjaga kelestarian hutan hujan tropis agar kondisi lingkungan dan ekosistem di muka bumi ini tetap stabil, tetap dalam lingkup kelestarian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.